kalau kita kesehatan fisik, kita bisa berolahraga, Mbak. Kalau kesehatan mental, apa treatmentnya itu supaya mental kita sehat? Tidak harus menjadi orang tua yang serba tahu. Iya. Tidak harus menjadi orang yang pintar, tapi sebenarnya memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk mengekspresikan, untuk mereka mampu mengembangkan potensinya. Lights, camera, Rolling. action. Selamat pagi Jala Jelita di seluruh Indonesia. Kembali bersama kami di podcast Suara Jelita yang selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Saya dengan Eka. Dan saya Iin. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan masa kini, yaitu mengenai pola asuh Gen Z dan Alpha. Generasi ini tumbuh di era digital yang penuh perubahan dan sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Pertanyaannya tentu untuk Jala Jelita, bagaimana cara orang tua menyesuaikan pola asuh ini dan apakah tantangannya? Iya, tentunya akan sangat berbeda dengan pola asuh di generasi sebelumnya ya Mbak Eka. Di episode kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau sangat berkompeten dan kita bisa kupas tuntas mengenai tips pola asuh untuk dua generasi spesial ini. Terima kasih sudah hadir di sini. Silakan untuk memperkenalkan diri Ibu. Terima kasih Ibu Eka dan Ibu Iin atas kesempatan yang diberikan. Tapi sebelum kami memperkenalkan diri, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih. Silakan. Siap. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Umum Jala Senastri, Ibu Vera Muhammad Ali, dan yang kami hormati Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI, Wisnu Agung Priambodo MM Empil, yang pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan sehingga dapat sharing ilmu di sini untuk membahas masalah generasi Z dan generasi Alpha. Baik, selanjutnya kami izin memperkenalkan diri Ibu. Silakan. Izinkan memperkenalkan diri kami dengan Letkol Laut Khusus Wanita Afrida Kurniasari, SPC MSI Psikolog. Saya seorang psikolog dari Dinas Psikologi Angkatan Laut. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Afrida sudah datang jauh-jauh ke podcast Suara Jelita ya. Iya Ibu. Nah, ini terkait dengan beberapa waktu ini Dispesial mengeluarkan panduan mengenai pola asuh generasi Z dan Alpha. Ini menarik sekali dan kita ingin mengupas dan membagi ilmunya juga kepada Jala Jelita di seluruh Indonesia, Mbak. Pertanyaan pertama ini secara singkat ya, apa ciri utama sih untuk generasi Z dan generasi Alpha? Baik Ibu. Sebenarnya generasi Z dan generasi Alpha ini hanya perbedaannya sedikit sih Ibu. Kalau mereka sih kedua-duanya sama-sama lahir di era digital. Cuman bedanya kalau yang generasi Z ini mereka perubahan dari analog ke digital. Nah, tapi kalau yang untuk generasi Alpha ini mereka sudah terlahir sejak kecil itu pure dengan gadget, layar, bahkan yang sekarang sudah berkembang sudah menggunakan AI. Nah, kalau untuk yang generasi Z ini mereka dilahirkan di tahun 1997 sampai dengan 2010. Kemudian kalau yang generasi Alpha ini adalah tahun 2011 sampai dengan sekarang. Baru-baru berarti ya 2011 karena betul. sudah pure digital. Tapi mereka semuanya memang lahir di zaman teknologi. Cuman prinsip dasarnya yang tadi analog, semua ke digital. Gitu aja sih. Dengan karakter yang unik, Bu, apa tantangan terbesar orang tua dalam mengasuh Gen Z dan Alpha saat ini? Nah, ini kayaknya semua menjadi permasalahan semua orang tua ya. Karena generasi kita sama anak-anak kita ini udah beda banget gitu kan. Lebih utama sih gap generasi. Yang pertama adalah gap generasi. Kenapa gap generasi? Tadi saya sampaikan generasi kita udah berbeda nih. Kalau kita dulu itu komunikasinya satu arah, gitu kan. Kalau mereka ini kan dua arah, harus perlu ada diskusi dan sebagainya. Kalau dulu kita cukup diperintah orang tua,
sudah Menurut. langsung Oh, menurut iya. gitu kan. Terus komunikasi kita juga terbatas. Nah, jadi gap generasi ini yang akhirnya menjadi permasalahan psikologis bagi orang tua dan anak karena memang perbedaan masa perkembangan kita gitu. Yang kedua adalah pola komunikasi. Pola komunikasi yang tadi saya sampaikan, kita komunikasinya satu arah. Sedangkan mereka ini mendapatkan informasi banyak Dari sekali mana-mana dari ya. luar, betul. Sehingga pola komunikasi kita itu yang membuat gapnya berubah. Kalau dulu kan kita disuruh orang tua, Yaitu Iya. istilah Jawanya dilaksanaan gitu ya. sendiko dawuh Oh, gitu kan. Iya. Nah, itu sehingga itu akan menyebabkan mereka kadang merasa tidak dimengerti. Iya, Demikian betul. sih. Iya. Iya. Berarti ini tentang teknologi, Mbak. Betul. Ya, teknologi ini kan sangat mempengaruhi cara berpikir atau belajar, apalagi sekarang anak-anak sudah ada metode luring dan daring gitu ya, atau hybrid dan Iya, lain-lain ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua yang notabene dulu dibesarkan di era non digital ya, Mbak, mungkin ya. Sekarang ini betul. kan jala-jelita banyaknya non digital atau analog gitu. Bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk sebagai dasar pola asuh gitu loh, Mbak. Jadi begini Ibu, sebenarnya teknologi itu bukan sebuah ancaman sih Iya, menurut iya, iya. kami ya. Jadi karena ini juga tidak bisa kita elakkan perkembangan ini karena kita juga dituntut untuk mengikuti teknologi. Jadi kalau sudah ada perkembangan teknologi, jangan itu dibilang sebuah ancaman, tapi kita mencoba melihat sisi yang lain, Sisi sisi positifnya positifnya, ya. betul. Karena dengan tinggal kita aja memanfaatkan teknologi itu seperti apa. Iya. Sebenarnya itu sih. Jadi prinsip itu harus memang kita hilangkan sehingga kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu termasuk juga kepada pola pengasuhan terhadap anak-anak kita. Iya. Gitu. Berarti intinya walaupun misalnya kita tidak melek teknologi, ya misalnya ada juga kan yang tidak Iya, mau belajar betul. teknologi ada ya, Mbak. Itu memang tidak kita bisa pungkiri. Berarti kita harus belajar tetap ya sebagai orang tua ya, mengikuti adaptif gitu ya. Betul. Jadi begini Ibu, sebenarnya yang diperlukan anak-anak itu bukan orang tua yang serba tahu, Betul. orang tua yang pintar, tapi orang tua yang mampu memahami mereka. Ya. Jadi kita sama-sama Ibu, karena kita memang berbeda sehingga kita jangan menutup diri. Yang penting kita juga harus belajar nih gitu. Jadi sama-sama. Jadi mundur, maju, ketemunya di tengah. Ya, begitu. Benar-benar. Kalau isu yang besar adalah dalam penggunaan gadget, itu bagaimana cara kita mengatur penggunaan gadget untuk anak-anak kita supaya mereka merasa tidak dikekang gitu. Gimana Apakah tuh? di jam gitu deh ya? gimana Jam tuh? segini ya di jadwal atau bagaimana nih? Bisa sih sebenarnya itu juga dilakukan. Tapi menurut kami yang penting adalah kesepakatan. Ya. Deal ya gitu. Jadi kita perlu membuat kesepakatan nih dengan anak gitu. Karena kan tadi saya bilang teknologi juga nggak bisa kita cegah gitu. Iya, Di benar. sekolah juga menuntut, bahkan ujian-ujian aja kita Udah sekarang pakai, juga iya. sudah menggunakan online Iya, gitu kan. iya. Jadi kan kalau mereka tidak belajar teknologi berarti juga mereka akan ketinggalan. Sehingga memang tugas kita untuk mengawal mereka nih gitu. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak ya. anak, termasuk orang tua sih Ibu. Gitu. Berarti kita harus apa istilahnya membuat deal ya maksudnya. Deal, Boleh kesepakatan. kamu misalnya yang sederhana, kamu boleh main game atau buka medsos dan lain-lain, tapi ini selesaikan dulu pekerjaan ini, begitu ya. Betul. Jadi dan kesepakatan itu juga harus kita contohkan juga Ibu. Misalnya kita kadang melarang nih, kamu kalau makan jangan main handphone toh. Kalau makan selesai dulu gitu, baru makan. Nah sama, nanti ternyata suatu ketika kita sendiri kayak gitu. Iya, itu. Iya. Tanpa itu kita jadi- sadari ya sebetulnya Iya, kayak gitu kadang-kadang tuh ya. seperti itu memang. Iya. Betul. Nah, Tanpa kita sadari. Ya itu jadi berbalik lagi kepada generasinya Mbak untuk Gen Z dan Alpha ini. Mereka ini kan hidup di zaman yang berbeda, di zaman yang perubahannya sangat cepat. Berarti kan mereka itu harus mempunyai skill-skill tertentu. Apakah itu kreativitas atau kolaboratif ataupun sampai sekarang tuh soft skill, hard skill iya, macam-macam betul. ya itu. Nah itu orang tua bagaimana sih Mbak untuk mengasah mereka? Apakah memang kita wajib untuk memberikan skill-skill tersebut itu? jelas itu yang memang harus kita lakukan Ibu. Yang tadi saya bilang orang tua harus mampu belajar juga.
Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya teknologi itu tidak menggantikan peran orang tua. Gitu. Jadi peran orang tua itu tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Ini ada sebuah teori nih Bu, boleh kami bacakan ya? Boleh. Jadi teori ini disampaikan oleh John Bowlby. Dia adalah seorang psikolog dari Inggris yang pertama kali ini digunakan istilahnya pada tahun 1958. Dia menyampaikan bahwasannya manusia itu dilahirkan pada suatu attachment behavior system untuk mendorong mereka mendekat dengan signifikan other-nya. Jadi orang yang faktor lekatnya dia di saat dia membutuhkan. Artinya apa? Anak ini butuh rasa aman sebenarnya. Nah, yang rasa aman ini biasanya lebih banyak didapatkan dari orang tua, utamanya adalah ibu. Makanya tadi saya bilang sebenarnya dengan kecanggihan teknologi, skill-skill itu semua itu tidak akan pernah menggantikan peran kelekatan tadi, karena mereka membutuhkan rasa aman. Jadi kelekatan ya Mbak, kalau anak-anak itu mencari walaupun figur ibu tidak ada, Betul. entah neneknya, entah ayahnya, atau temannya, bisa ya Mbak kalau temannya? Bisa. Bahkan gadget pun juga bisa menjadi faktor lekatnya. Nah, itu yang dimana gitu. tugas kita itu melaksanakan pendampingan, Iya. pengawasan, jangan sampai mereka malah justru Nyamannya di nyaman di situ. situ. Nah, sedangkan informasi itu kan kadang tidak bisa kita saring ya Ibu betul, ya. betul. Betul. Kita juga tidak bisa melihat mereka buka apa Betul. gitu. Kadang-kadang kan nggak bisa juga Mbak. Iya. Iya. Bu Afrida, kesehatan mental tuh kan sekarang ini lebih diperhatikan ya. Iya. Itu terutama bagi Gen Z dan Gen Alpha. Apa langkah yang bisa dilakukan orang tua untuk membangun kesehatan mental anak itu sendiri? Terutama sejak dini ya. Betul. Nah, memang pembentukan karakter sejak dini itu makanya memang penting. Oleh sebab itu sebenarnya rumah itu adalah tempat yang paling aman. Iya. Nah, justru disitulah yang kita harus bentuk, Ibu. Mulai dari dini kita harus sudah menanamkan rasa-rasa itu, komunikasi yang efektif dengan anak-anak kita. Jadi berkualitas itu sebenarnya tidak hanya masalah waktu, Betul. tapi kembali lagi ke kualitas tadi gitu ya, sedikit tapi penuh makna itu akan lebih bisa masuk dalam diri anak daripada waktunya panjang tapi Nggak ada tanpa apa-apanya. kualitas, Gitu, betul. iya. Jadi nah ini yang kadang anak-anak ini kan sudah cukup mandiri nih gitu. Mereka sudah punya aktivitas sendiri, punya kegiatan sendiri. Tapi kita merasa kayak kok kamu main aja gitu kan. Nah, sebenarnya di sini malah justru tidak menutup kemungkinan anak ini untuk mandiri gitu aja. Tapi di sini kualitas itu tadi. Malah mereka dengan berkembang akan banyaknya teknologi itu memang membuat mereka lebih banyak berinteraktif gitu. Itu yang lebih baik ya. Iya, jadi itu tadi kami bilang Ibu. Nah ini, jadi saya tadi agak mikir, kalau kita kesehatan fisik, kita bisa berolahraga Mbak. Kalau kesehatan mental, apa treatmentnya itu supaya mental kita sehat? Nah, mental kita sehat. Iya. Jadi semua orang itu kan pasti punya masalah ya Ibu ya. Nggak pasti semuanya itu. kita juga bahagia, Iya. terus ada kalanya kita juga bersedih. Sebenarnya itu hal yang normal. Tapi memang kalau kita terlalu sedih, terlalu bahagia, nah ini yang mungkin harus segera kita sesuai. Jadi mungkin ada kalanya kalau kita bersedih, kita harus melihat nih lingkungan sekitar kita. Yang penting adalah rasa syukur, kembali lagi. Iya. Dengan rasa syukur itu, oh ternyata kehidupan saya sudah lebih beruntung dibandingkan dengan orang-orang Sekitar sekitar atau apa, itu, siapa, betul. ya. Ataupun kalau kita posisinya berada di atas, kita pun juga harus mengingat Mengingat, nih di iya. bawah gitu, sehingga kita tidak menjadi orang yang jumawa, lupa pada lingkungan sekitar Iya, gitu kan. Sehingga jadi kita memang harus menaikkan turunkan itu sendiri Bu. Bisa mungkin dengan bercerita dengan orang, sharing dengan orang seperti itu. Nah itu indikator rasa yang berlebihan itu gimana ya Mbak menilainya itu? Kita bisa menilai sendiri atau harus orang lain yang menilai sendiri? Oh kamu bersedihnya lagi berlebihan nih Iya, kayaknya. Padahal kita merasa enggak, saya enggak berlebihan gitu. Nah itu indikatornya gimana Mbak? Nah, Ya susah. Iya nih. Sebenarnya masing-masing orang kan kadarnya itu Iya, punya kadar beda-beda. sendiri-sendiri, betul. Nah itu sebenarnya yang bisa ngukur sebenarnya juga diri kita sendiri sih. Kalau kita udah terlalu sampai menghabiskan sedih nih,
menghabiskan waktu terlalu berlebihan di kamar misalnya, nangis terus nggak mau bergaul. Nah itu sudah mulai Iya, nih. sudah Nah, mulai. mungkin yang di sisi ini yang dibutuhkan orang lain tadi mungkin Ibu yang sudah mengingatkan, kan orang lain ini kadang yang merasakan kan Ibu. Itu yang merasakan, loh kamu kok begini sih? Biasanya gitu. gimana kok sekarang jadi gini Iya, kayak gitu ya. betul. Nah, ini terkait lagi, masuk lagi ke Gen Z dan Gen Alpha, Mbak. Iya, Ibu. Jadi bagaimana menanamkan rasa moral, etika, dan empati kepada mereka ini? Sebenarnya begini Ibu, anak-anak itu nggak perlu kok sebenarnya kita selalu nasihatin banyak-banyak gitu. Yang penting adalah contoh. Ya, Ya, jadi kita perlu memberikan contoh. Mereka belajar dari lingkungan sekitar, termasuk dari kita nih. Kalau kita ngomongnya juga kenceng-kenceng, nanti mereka juga akan belajar untuk ngomongnya teriak-teriak juga gitu kan. Kalau kita peduli dengan lingkungan sekitar, dengan misalnya memberikan bantuan dengan orang-orang, mereka juga akan tersentuh kok, dan itu akan, insya Allah perilakunya juga akan diikuti oleh mereka gitu. Iya, Jadi iya. yang penting adalah kita memberikan contoh dulu gitu. Karena perkembangan ini kan panjang nih, sepanjang usianya ini kan perilaku itu terbentuk terus menerus kan, sehingga dia melihat figurnya gitu. Orang yang paling dekat dengan interaksinya setiap hari adalah orang tuanya, Iya, orang keluarganya, tuanya, betul. betul. Jadi itu yang paling berperan sekali. iya, Perlu memberikan contoh, itu saja. iya. Itu anak-anak tuh bisa berubah ya, Mbak? Maksudnya dari perilaku dan lain-lain, rasa-rasa empatinya, rasa moralnya atau etikanya itu memang tiap umur-umur tertentu berubah ya, Mbak? Sebenarnya manusia itu kan sifatnya dinamis ya Ibu ya. Jadi kalau dinamis itu bisa berubah. Memang faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan orang itu. Mungkin ketika dulu hidup di lingkungan pondok gitu kan. Nah sedikit tapi kan perubahan lingkungan itu memang sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita gitu. Gitu kan. Makanya anak-anak kan sekarang banyak orang berebut dimasukkan sekolah-sekolah yang favorit. Iya. Nah, karena biar membentuk karakternya, disiplinnya, dan kepeduliannya seperti itu. Sedikit banyak memang berpengaruh Ibu. Lingkungan Ya, lingkungan, terhadap lingkungan. Bu Afrida, banyak orang tua yang sekarang ini merasa kewalahan untuk membangun kedekatan dengan anak-anaknya yang lebih mandiri dan lebih aktif secara digital. Apa sih tips untuk menjaga hubungan emosional tetap kuat antara orang tua sama anak itu? Baik. Sebenarnya tadi juga sudah kami jawab yang terkait dengan kemandirian anak, dengan informasi yang banyak, kesempatan yang banyak untuk mereka mengekspresikan diri gitu kan, sehingga itu menuntut mereka atau menjadikan mereka lebih mandiri gitu kan. Mereka serba tahu, ingin tahu, sehingga membuat mereka untuk lebih eksplornya lebih banyak nih. Nah ini kita lihat sebagai faktor kemandirian. Tapi mungkin dari sisi orang tua melihat sesuatu itu, nih anak kok nggak pernah pulang, nih anak kok main nggak ada waktu, misalnya gitu ya. Nah, Ada khawatir juga ya. betul. Jadi ini yang perlu dikomunikasikan dengan baik itu tadi. Sebenarnya tinggal mereka tuh dipahami saja kok, dipahami saja, terus sama-sama gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya menimbulkan gap ya. Mereka merasa tidak dimengerti. Kalau udah merasa mereka tidak mengerti, lebih baik aku nggak usah cerita sama mama deh daripada aku nanti kalau cerita terus Tambah ini. Nah, di itu akan malah lama kelamaan menyebabkan si anak ini menjadi anak yang lebih tertutup. Karena kan daripada nanti aku melakukan cerita terus apalah sama mama di marahin atau apa sudah. Jadi itu yang komunikasi saja sih, komunikasi misalnya menanamkan kalau mau keluar harus izin dulu. Tetap mengingatkan mungkin kamu harus waktunya sampai jam berapa. Etika ya, secara betul. mengajarkan etika. Nah, mengabarkan posisinya ada di posisi. mana gitu. Jadi lebih pada komunikasi aja. Jadi biar sama-sama dimengerti. Ya menarik ya. Nah kalau peran sekarang nih Bu, antara guru dan orang tua. Kan kalau misalnya kita itu orang tua di rumah katanya. Kalau guru itu kan orang tua di sekolah ya. Ya. Kolaborasinya yang baik seperti apa sih? Ini sebenarnya sudah suatu kolaborasi yang mantap ya antara orang tua dan sekolah. Jadi kalau orang tua lebih pada pembentukan karakternya, Betul.
Tapi kalau sekolah pada kemampuan kompetensinya. Oh, kompetensi. Karena kan di sekolah ini mereka diajarkan kepemimpinan, berkomunikasi dengan orang lain, belajar mengambil keputusan. Jadi di situ kompetensinya yang dilatih. Nah, orang tua yang mengajarkan tentang karakternya, bagaimana sopan santun terhadap orang tua, menghargai lingkungan sekitar. Jadi sebenarnya pembagian tugas yang udah pas ini antara sekolah dan orang tuanya. Sejauh mana kalau misalnya orang tua kan ada juga Bu yang sekarang tuh ada apa di sekolah itu seperti kayak perkumpulan orang tua ya. Apa namanya istilahnya tuh ya? Korlas ya. Korlas. Atau apa komite. Iya, betul. Nah, sejauh mana itu baiknya kolaborasi antara guru? Apakah langsung harus kadang-kadang harus juga ada juga ya Bu, nggak tahu di mana itu. Ada juga, saya sering juga lihat di media sosial sampai misalnya kalau misalnya mereka membuat pensi atau apapun ibu-ibunya ikut gitu. Apakah harus seperti itu atau bagaimana baiknya ya? Sebenarnya ada plus minusnya ya Ibu ya kalau menurut kami. Kembali lagi ke bagaimana orang tua itu menyikapi dan bagaimana kita memanfaatkan bentuk korlas tersebut. Betul. Sebenarnya kalau kita memanfaatkan korlas tersebut, kita malah justru mendapatkan informasi nih kan Ibu, kegiatan anak apa gitu, kekurangannya apa, sehingga kita lebih menyiapkan. Tapi ada kalau jadwal apa gitu kan. Tapi kalau ada beberapa orang tua yang terlalu overthinking ini kadang kan tidak membiarkan anaknya untuk udahlah misalnya kegiatan apa. Ya udah kegiatannya misalnya lagi LDKS. Kadang kan orang tua telepon, Bu gimana nih, foto-fotonya mana nih, misalnya. Iya benar. Nah, kadang udahlah LDKS itu adalah salah satu melatih mereka untuk belajar mandiri kepemimpinan. Biarkan mereka tanpa ikut campur kita, pasti guru dan semuanya akan mengarahkan ke mereka. Jadi itu yang kadang ya pemanfaatan tadi ya. Jadi ada sisi positif dan negatifnya. Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan itu. Berarti semua. Bagus ya Mbak, hanya jangan terlalu berlebihan. Ada batasnya. Betul. Ya. Benar-benar. Kalau sebagai penutup ini Mbak Eka ya. Apa pertanyaan lagi udah penutup Mbak? Udah penutup nggak kerasa ya. Kira-kira apa harapan Bu Farida sendiri ya untuk Gen Z dan Gen Alpha ini sebagai generasi yang kelak akan memimpin masa depan? Sebagai generasi muda, mereka akan dapat kesempatan yang luar biasa. Mereka bisa tahu apa saja sebenarnya karena dengan kemudahan teknologi itu merangsang mereka untuk serba tahu dan memiliki banyak pengetahuan. Ayo manfaatkan itu semua, tapi kita harus tahu batasnya, kapan hal-hal itu bagus atau positif untuk diri kita dan tidak. Oleh sebab itu tetap butuh pengawasan dari orang tua. Gitu. Tadi harapan ya Mbak. Sekarang tips Mbak untuk kita sebagai orang tua menghadapi anak-anak kita yang punya karakter berbeda ya, itu Gen Z dan Alpha. Baik, tips orang tua untuk generasi Z dan generasi Alpha adalah tidak harus menjadi orang tua yang serba tahu. Tidak harus menjadi orang yang pintar, tapi sebenarnya memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk mengekspresikan, untuk mereka mampu mengembangkan potensinya. Sehingga ayo sebagai orang tua kita sama-sama belajar bahwasanya memang mereka berbeda dengan kita. Sehingga kita perlu adanya penyesuaian terhadap pola asuh terhadap mereka. Demikian. Terima kasih Bu Afrida atas wawasan yang luar biasa ini hari ini episode mengenai Gen Z dan Gen Alpha. Semoga menjadi inspirasi bagi Jala Jelita. Amin ya. Baik Jala Jelita, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Saya Eka dan saya Iin. Sampai jumpa di episode podcast Suara Jelita selanjutnya. Suara Jelita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Jala Senasri hebat, Jala Senasri luar biasa, Jala Sveva Jaya Mahe.